Make them fast. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita film India yang tidak hanya sekedar nyanyi dan berjoget saja, yaitu Mersal. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang sisi kelam dunia kedokteran yang terjadi di India dan mungkin juga terjadi di negara lain. Kalau biasanya kita hanya tahu Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, ataupun Salman Khan, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aktor terbaik India yang namanya masih asing bagi telinga orang Indonesia, yaitu Vijay. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Vijay selalu berakting dalam film-film berkualitas yang di dalamnya terdapat banyak pesan moral, salah satunya adalah film ini. Saya jamin kalian akan terbawa perasaan menonton film ini karena film ini benar-benar sangat berkualitas sekali dan menurut saya pribadi ini adalah salah satu film India terbaik yang pernah saya tonton. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini diawali di sebuah kota yang bernama Chennai, di mana saat itu ada seorang pria yang sedang menculik beberapa orang. Kita sebut saja nama pria itu Corona. Si Corona ini menculik beberapa pria pada saat subuh, dan anehnya para pria yang diculik itu semuanya bekerja di bidang kesehatan. Ada yang bekerja sebagai supir ambulan, lalu sebagai manajer rumah sakit, kemudian seorang perantara pasien dengan rumah sakit, dan yang terakhir adalah seorang dokter. Tidak diketahui apa alasan Corona menculik mereka, hingga hal ini pun menjadi berita sensasional di kota itu. Polisi yang mendengar berita mengejutkan ini berhasil melacak pelaku penculikan dan langsung menangkapnya di sebuah rumah. Namun mereka bukan menangkap si Corona, melainkan seorang dokter bernama Maran yang sangat disayangi oleh para tetangganya. Karena saking sayangnya, para tetangganya langsung menghalangi penangkapan itu, bahkan ada pria yang mengancam akan membakar diri jika dokter Maran tidak dibebaskan. Polisi yang sudah disudutkan oleh banyaknya massa langsung cepat-cepat membawa dokter Maran ke mobil dan kemudian membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu, Dr. Maran diinterogasi oleh kepala polisi yang bernama Randy yang ternyata telah mengejarnya selama 2 minggu. Jadi guys, kasus penculikan yang terjadi tadi ternyata adalah kerjaannya Dr. Maran dan Corona hanyalah kaki tangannya saja. Dia sebelumnya juga pernah melakukan kasus kriminal, yaitu pembunuhan tepatnya 2 minggu yang lalu. Di sini Randy kemudian bertanya padanya, siapakah dirimu sebenarnya? Apakah kau seorang kriminal, teroris, atau seorang pemimpin etnis tertentu? Dr. Maran hanya tersenyum mendengarnya dan kemudian menceritakan semuanya yang dimulai sejak 2 minggu lalu. Ini ceritanya sedikit panjang ya, jadi kalian harus menyimaknya betul-betul. Nah, kala itu, Dr. Maran bersama Corona baru saja sampai di bandara Prancis untuk menghadiri sebuah acara di negara itu. Di sini ada yang aneh guys, karena para bule di sana tertawa melihat pakaian yang dipakai Dr. Maran, padahal itu adalah pakaian tradisional India yang bernama dhoti. Karena hal ini, para petugas keamanan langsung mencurigai dirinya, berpikiran kalau dia itu adalah teroris. Mereka kemudian membawanya ke sebuah ruangan dan memeriksanya di sana sambil menyuruh dia untuk membuka baju. Dr. Maran dengan berat hati menuruti kemauan mereka, padahal dia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan benda mencurigakan di tubuhnya dan dia kemudian didudukkan dengan paksa di ruangan itu. Di sini guys, Dr. Maran melihat ada wanita yang tiba-tiba jatuh sesaat setelah dia minum kopi. Dia pun kemudian bilang ke para petugas yang brengsek tadi, namun mereka semua tidak ada yang peduli. Karena tahu nyawa wanita itu dalam bahaya, Dr. Maran memberanikan diri melawan mereka dan kemudian berlari sekencang-kencangnya ke wanita itu. Dengan menggunakan sebuah sedotan dan sebuah kartu kredit, Dr. Maran kemudian menyayat leher wanita itu, lalu menyedot darahnya, dan tiba-tiba saja wanita itu langsung sadar. Seketika itu pun semua orang langsung tepuk tangan melihat hal yang tidak biasa itu.
Tak lama kemudian, beberapa petugas kesehatan datang bersama dengan seorang dokter. Si dokter yang tahu tentang Dokter Maran langsung memberitahu pada si wanita kalau dia adalah salah satu dokter bedah terbaik di dunia. Wanita itu kemudian berterima kasih padanya, sementara para petugas keamanan yang brengsek tadi langsung meminta maaf pada Dokter Maran. Dokter Maran pun tidak mempermasalahkan itu, namun ada satu hal yang dibilang olehnya, yaitu jangan melihat buku dari sampulnya saja atau jangan melihat orang dari luarnya saja. Nah, setelah itu, Dokter Maran bersama Corona pergi ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Pelayanan Sosial Eropa untuk menerima sebuah penghargaan penting, yaitu manusia yang paling berperi kemanusiaan di tahun 2017. Adapun alasan dia mendapat penghargaan itu lantaran Dokter Maran hanya mengenakan tarif Rp5 atau sekitar Rp1.000 saja untuk pasiennya. Dia tidak peduli mau pasien itu sakit ringan ataupun keras, dia tetap hanya mengenakan tarif Rp5 saja. Karena hal inilah, masyarakat di sekitar rumahnya sangat mencintainya, bahkan ada yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, untuk penghargaan itu sendiri diterima Dokter Maran dari Ketua Asosiasi Dokter Bedah India yang bernama Dokter Arjun. Di sini Dokter Arjun kemudian menawari Dokter Maran kerja di rumah sakitnya, namun dia langsung menolaknya. Karena tidak terima ditolak, Dokter Arjun kemudian mengancam akan menutup kliniknya, namun Dokter Maran malah mengancam balik. Dia mengatakan, "Kau pikir hanya karena aku memakai baju tradisional, jadi kau menganggapku adalah orang bodoh dan kau bisa mengancamku sesuka hati? Aku akan memukulimu sampai jadi bubur jika kau berani macam-macam denganku." Setelah mengatakan itu, Dokter Maran langsung pergi dari sana, meninggalkan Dokter Arjun yang gemeteran setelah mendengar perkataan itu. Nah, pada malam harinya, Dokter Maran bersama Corona pergi ke coffee shop dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah asistennya Dokter Arjun. Kita sebut saja namanya Angel. Angel yang saat itu bersama temannya ingin memesan kopi, namun uang mereka kurang. Di sini unik nih guys, karena selain seorang dokter, ternyata Dokter Maran juga jago bermain sulap. Dia kemudian menyulap uang Angel yang hanya 5 euro menjadi 40 euro untuk membeli 4 cangkir kopi. Spontan Angel pun langsung tercengang melihat sulap itu dan mereka pun kemudian berkenalan. Nah, tak lama kemudian, tiba-tiba saja datang sekelompok orang ke sana untuk merampok toko dan juga para pelanggan. Dengan menggunakan berbagai jenis sulap, dibarengi dengan kemampuan berkelahi yang hebat, Dokter Maran lalu memukuli para perampok itu dan kemudian kabur dari sana. Keesokan harinya, Dokter Maran mengajak Angel ketemuan di sebuah taman untuk memberitahu sesuatu. Katanya, dia akan melakukan pertunjukan sulap di sebuah gedung dan dia ingin Angel membawa bosnya untuk menyaksikan acara itu. Angel pun mengiyakan permintaan Dokter Maran dan pada malam harinya, Angel, Dokter Arjun, dan banyak orang bule datang ke sana untuk menyaksikan acara itu. Dengan memakai topeng seperti Zoro, Dokter Maran pun langsung memulai pertunjukan sulapnya. Awalnya semua pertunjukan berjalan dengan lancar guys, hingga ada satu pertunjukan yang membuat orang-orang langsung berteriak, di mana Dokter Arjun diajak ke atas untuk menjadi relawan, lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak, dan Dokter Maran secara tidak terduga langsung menusuknya sampai mati. Tidak diketahui ya apa alasan Dokter Maran membunuh Dokter Arjun, tapi sebelum menusuknya, Dokter Maran sempat bilang kalau ini adalah karma karena Dokter Arjun pernah melakukan kesalahan besar pada masa lalu. Setelah kejadian itu, Randy langsung terbang ke Prancis untuk menyelidiki kasus itu karena kasus ini melibatkan orang India. Di sini Randy kemudian bertemu dengan seorang dokter bernama Daniel yang dengan sombongnya menyuruh dia untuk mengungkap kasus ini. Daniel ini sendiri adalah sahabat baiknya Dokter Arjun dan dia merupakan tokoh antagonis utama dalam film ini. Selanjutnya, kita akan pergi ke kota Chennai, di mana Dokter Maran bersama Corona baru saja sampai dari Prancis. Mereka disambut dengan meriah oleh masyarakat karena keberhasilan Dokter Maran mendapat penghargaan tadi. Bahkan Menteri Kesehatan juga datang ke sana untuk memberi selamat. Nah, karena sekarang sudah terkenal, Dokter Maran kemudian dipanggil oleh televisi swasta dan diwawancarai oleh seorang perempuan yang bernama Tara.
Di sini Tara menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dokter Maran dan dia pun menjawab semuanya dengan sangat baik. Bahkan ada satu pertanyaan yang jawabannya sangat menyentuh sekali. What is your dream, doctor? தரமான மருத்துவம் அனைவருக்கும் இலவசம். அதுதான் என்னுடைய ட்ரீம். Setelah memberitahu kisah 2 minggu yang lalu, Dokter Maran kemudian memberitahu Randy apa alasan dia menculik 4 orang yang di awal cerita tadi. Jadi guys, beberapa hari yang lalu, ada seorang supir bajai yang sedang mengantar anak perempuannya ke sekolah. Kita sebut saja nama supir itu Bobby, lalu anak perempuannya bernama Maya. Nah, di saat Maya akan menyeberang ke sekolahnya, tiba-tiba saja dia ditabrak oleh truk yang melaju sangat kencang. Akibatnya, Maya pun mengalami pendarahan hebat di kepalanya, dan Bobby kemudian langsung membawanya menggunakan ambulan. Disinilah kemudian permainan jahat dimulai yang melibatkan orang-orang di awal cerita tadi. Supaya kalian gampang mengerti, saya akan menamai supir ambulan sebagai Andi, lalu si perantara rumah sakit sebagai Anto, kemudian manajer rumah sakit sebagai Dedi, dan terakhir adalah si dokter sebagai Rocky. Nah, saat perjalanan ke rumah sakit, Andi menelepon Anto menanyakan ke rumah sakit mana dia harus membawa pasien ini. Katanya, dia harus membawanya ke rumah sakit bernama Unimersi karena mereka menawarkan uang masuk lebih besar dari rumah sakit lain. Dengan tertawa-tawa, Andi kemudian membawa Maya ke sana, padahal ada rumah sakit yang jauh lebih dekat. Setelah sampai di sana, Bobby langsung membawa Maya masuk ke dalam, sementara Dedi yang merupakan manajer rumah sakit lalu menyuruh Bobby untuk membayar berapapun yang dia punya sekarang. Di sini Dedi kemudian mendatangi Rocky yang sedang melihat keadaan Maya dan bertanya apakah anak itu bisa diselamatkan. Kata Rocky, jika saja anak ini ditangani 10 menit lebih awal, maka nyawa anak ini akan bisa selamat. Itu artinya, jika saja Andi membawa Maya ke rumah sakit yang dekat tadi, maka Maya masih bisa diselamatkan. Di sini Dedi kemudian bilang, kita harus merahasiakan ke ayahnya kalau anak ini tidak bisa diselamatkan lagi. Kita harus bilang anaknya masih bisa selamat jika dilakukan operasi. Setelah ayahnya membayar biaya operasi sebesar 6 lakh atau sekitar 120 juta rupiah, barulah kita memberitahu yang sebenarnya. Di sini sangat sedih ya guys, karena Bobby yang hanya seorang supir bajai harus menjual harta benda miliknya dan juga istrinya, serta meminjam ke sana sini untuk membayar biaya operasi yang tidak berguna itu. Singkat cerita, mereka hanya bisa membayar 4,5 lakh saja dan akan membayar sisanya setelah operasi selesai dilakukan. Setelah mendapat uang itu, Rocky kemudian mengoperasi Maya, namun itu percuma saja, karena tak lama kemudian Maya meninggal dunia. Rocky kemudian memberitahu hal ini kepada orang tuanya dan spontan mereka pun langsung menangis histeris. Di sini Dedi kemudian dengan kasar menyuruh mereka diam karena tangisan mereka mengganggu pasien lain. Ibunya lalu memohon untuk melihat jasad anaknya, namun si Dedi langsung menolak sebelum mereka bisa melunasi sisa uang operasi. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ibunya kemudian melompat dari rumah sakit dan langsung meninggal dunia. Setelah mendengarkan kisah itu, Randy langsung meneteskan air mata karena tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi. Randy kemudian bertanya soal keempat orang itu, apakah mereka sekarang masih hidup atau sudah mati. Dokter Maran lalu bilang, aku akan memberikan koordinat tempat mereka berada. Jika kau berhasil menemukan mereka sebelum 10 menit, maka mereka berempat masih bisa selamat. Randy pun kemudian langsung menyuruh anggotanya untuk mencari mereka, namun mereka baru bisa ditemukan setelah 10 menit. Alhasil mereka semua sudah mati dan matinya pun juga sadis-sadis. Andi mati setelah dimasukkan ke dalam cairan kimia, lalu Anto mati dibekukan di sebuah peti, sementara Dedi mati dengan cara digiling badannya, dan terakhir si dokter yang mati karena kekurangan oksigen. Setelah itu, Dokter Maran kemudian menceritakan sesuatu lagi yang kali ini langsung membuat Randy terkejut bukan kepalang. Ceritanya dimulai dari Dokter Daniel yang sedang melakukan rapat dengan para stafnya. Dokter Daniel yang ternyata adalah pemilik rumah sakit tadi menyuruh stafnya untuk membersihkan nama rumah sakit yang sudah tercoreng lantaran peristiwa bunuh diri yang terjadi tadi. Nah, di sela-sela itu, dia melihat rekaman wawancara Dokter Maran di televisi dan seketika itu pun dia langsung mengingat sebuah kejadian.
Tidak diketahui ya kejadian apa yang dimaksud, namun Dr. Daniel tampak kesal sekali setelah melihat wajahnya Dr. Maran. Saking kesalnya, dia kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama Kasih untuk membunuh dokter itu. Nah, singkat cerita, Kasih bersama anak buahnya berhasil menemukan Dr. Maran, dan di saat dia ingin membunuhnya, tiba-tiba saja Dr. Maran diselamatkan oleh seorang pria yang wajahnya sangat mirip sekali dengannya. Setelah kejadian itu, Corona tiba-tiba muncul dengan sebuah mobil dan kemudian membawa Dr. Maran ke suatu tempat. Sementara pria yang tadi menyelamatkannya langsung masuk ke rumah Dr. Maran dan berpura-pura sebagai dirinya. Dia kemudian mengirim lokasi keberadaannya pada Randy agar dia bisa ditangkap. Jadi guys, pria yang sedang diinterogasi oleh Randy sekarang bukanlah Dr. Maran, melainkan seorang pesulap hebat yang bernama Wetri. Wetri lah orang yang memukuli para perampok di Prancis tadi, dan dia jugalah orang yang telah membunuh Dr. Arjun. Adapun alasan dia ingin ditangkap Randy agar bisa menceritakan semua ini, karena dia tahu Randy adalah polisi baik dan berharap Randy bisa mengerti alasan dia melakukan ini. Randy pun tidak percaya begitu saja dan kemudian bertanya, "Jika kau bukanlah Dr. Maran, di manakah Dr. Maran sekarang?" Wetri kemudian memberitahu keberadaannya, dan seketika itu pun Randy sangat terkejut karena memang benar dia bukanlah Dr. Maran. Setelah merasa sudah menceritakan semuanya, Wetri lalu melepas borgol dengan menggunakan sulapnya dan kemudian kabur dari sana. Selanjutnya, scene akan pindah ke Dr. Maran yang sekarang sudah kembali ke rumahnya. Di sini guys, Dr. Maran sangat curiga pada Corona karena sebelum dibawa tadi, dia melihat wajah Corona walaupun samar-samar. Dia kemudian mengikuti Corona ke sebuah tempat yang ternyata adalah markasnya Wetri. Tanpa mengucap satu kata patah pun, Dr. Maran langsung memukul Wetri menggunakan kayu dan kemudian menyebut Corona adalah pengkhianat. Dr. Maran kemudian lanjut memukulinya menggunakan tangan sambil bertanya siapa dirinya sebenarnya. Karena tidak tega melihat Wetri dipukuli, Corona kemudian memberitahu rahasia besar tentang orang tua Dr. Maran yang selama ini disimpannya rapat-rapat, dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menceritakannya. Jadi guys, pada tahun 1990, Dr. Maran yang saat itu masih berumur 5 tahun tinggal bersama ayahnya yang bernama Wetri Maran dan ibunya yang bernama Aisu. Wetri Maran adalah orang yang sangat disegani di desanya karena dia adalah orang yang sangat pemberani. Jika ada sesuatu yang terjadi di sana, maka dialah orang pertama yang akan maju untuk menghadapinya. Begitu juga ketika ada orang yang ingin mengambil paksa tanah di desa itu, Wetri Maran lah yang langsung mengatasinya. Untuk mencegah orang-orang itu tidak datang lagi, dia kemudian bersama warga bergotong royong untuk membangun sebuah kuil di tanah tersebut. Nah, di saat mereka sedang melakukan acara peletakan batu pertama, tiba-tiba saja tempat itu kebakaran. Akibat kebakaran itu, ada beberapa anak kecil yang menjadi korban dan mereka kemudian dibawa ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh. Karena hal ini, ada 2 anak kecil yang tidak bisa diselamatkan lantaran mereka kurang cepat sampai ke sana. Jika saja mereka sampai 10 menit lebih awal, maka kedua anak itu pasti bisa diselamatkan. Wetri Maran yang mendengar ini langsung sangat sedih dan memutuskan untuk membangun rumah sakit alih-alih membangun sebuah kuil. Karena membangun rumah sakit membutuhkan biaya banyak, masyarakat desa menyumbang emasnya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membangun rumah sakit itu. Nah, singkat cerita, sekitar 9 bulan kemudian, rumah sakit itu pun selesai dibangun, dan di saat yang sama, Aisu sedang hamil besar alias sebentar lagi akan segera melahirkan. Nah, di sini guys, dokter yang dipanggil untuk bertugas di sana ternyata adalah Dr. Daniel dan juga Dr. Arjun. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan warga di sana sangat senang dengan pelayanan mereka. Hingga pada suatu hari, Dr. Daniel menipu Wetri Maran untuk menandatangani surat hak milik rumah sakit itu. Kini rumah sakit itu pun menjadi miliknya dan dia pun mulai berbuat ulah. Ulahnya juga tidak tanggung-tanggung guys, di mana dia bersama Dr. Arjun berencana untuk mengoperasi kandungan Aisu yang saat itu akan melahirkan.
Padahal tidak ada masalah dengan kandungannya dan dia pun seharusnya bisa melahirkan secara normal. Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau mereka melakukan operasi sesar, hanya saja mereka tidak mengerti soal anestesi atau obat bius. Dia kemudian menyuruh Dr. Arjun untuk mencoba-coba, atau kata lainnya ICU dijadikan kelinci percobaan. Sebelum melakukan operasi itu, Dr. Daniel bilang ke Wetrimaren kalau bayinya terlilit tali pusar, jadi mau tidak mau mereka harus melakukan operasi sesar. Wetrimaren yang tidak tahu sedang dibohongi langsung menandatangani surat persetujuan dan kemudian menunggu bersama Maran sampai operasi selesai. Awalnya operasi itu berjalan dengan lancar, hingga bayi yang keluar tidak bernapas sama sekali dan tubuhnya Aisyu tiba-tiba mengalami kejang. Ini dikarenakan dosis anestesi yang diberikan Dr. Arjun tidaklah sesuai, atau kata lainnya kelebihan dosis. Spontan Dr. Daniel langsung pergi dari ruangan itu, sementara bayi yang sudah meninggal tadi lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, seperti dipanggil secara batin, Maran tiba-tiba berlari untuk melihat ibunya sambil dikejar-kejar oleh Wetrimaren. Setelah sampai di dalam, mereka pun sangat terkejut sekali melihat keadaan Aisyu yang sudah kejang-kejang. Aisyu kemudian bilang, ada yang tidak beres di rumah sakit ini. Mereka telah menipu kita mentah-mentah. Biarlah aku orang pertama dan terakhir yang menjadi korban di rumah sakit ini. Setelah mengatakan itu, Aisyu kemudian meninggal dunia dan Wetrimaren langsung mengendong Maran sambil mencari-cari Dr. Daniel. Di saat dia sedang mencari bajingan itu, Kasih bersama anak buahnya tiba-tiba muncul dan langsung melempar botol ke arah mereka. Karena tidak mau Maran menjadi korban, Wetrimaren lalu memungkus anaknya menggunakan karung dan kemudian meninggalkannya di bak belakang sebuah truk. Setelah itu, dia kemudian melawan mereka menggunakan parang panjang hingga membuat tangan Kasih putus. Sayangnya Dr. Daniel tiba-tiba menusuknya dari belakang dan dia pun meninggal di sana. Tapi sebelum meninggal, Wetrimaren sempat bilang kalau nantinya ada 2 orang yang akan membalas dendam pada bajingan itu. Nah, peristiwa ini sendiri guys disaksikan langsung oleh si Corona yang saat itu masih berumur sekitar 15 tahun. Setelah itu, Shin kemudian pindah ke tempat pembuangan sampah di mana bayi yang meninggal tadi tiba-tiba saja hidup kembali. Setelah kejadian itu, Corona kemudian membawa Wetri pergi dari sana dan mereka ditemukan oleh seorang pesulap yang kebetulan sedang melakukan pertunjukan di daerah itu, yaitu Gosalin. Dia pun kemudian mengadopsi mereka berdua sembari mengajarkan ilmu sulap kepada Wetri. Sementara si Maran yang ditinggalkan di truk tadi ditemukan oleh seorang janda yang kemudian mengangkatnya menjadi anak. Nah, setelah mengetahui cerita tentang kedua orang tuanya, Dr. Maran pun kemudian menangis dan langsung memeluk adiknya. Tak lama kemudian, polisi tiba-tiba datang ke sana untuk membawa Wetri ke kantor polisi. Selanjutnya, Shin kemudian pindah ke Dr. Daniel yang sedang bersama dengan keponakannya. Kita sebut saja namanya Michael. Di sini mereka mendapat kabar bahwa Wetri telah dipenjara dan Dr. Daniel pun pergi ke sana untuk melihatnya. Sementara si Michael disuruh pergi ke kliniknya Dr. Maran untuk memaksanya menandatangani sebuah surat. Nah, setelah sampai di sana, Dr. Daniel sangat terkejut sekali karena yang ada di dalam penjara bukanlah Wetri, melainkan Dr. Maran. Rupanya guys, sebelum polisi tadi datang, mereka berdua langsung bertukar pakaian untuk berganti posisi. Spontan Dr. Daniel langsung menelepon Michael untuk memperingatinya. Namun itu percuma saja, karena Wetri langsung menyayat urat nadinya dan Michael pun berlari ke jalan raya untuk mencari pertolongan. Dia kemudian menyetop sebuah bajai yang ternyata supirnya adalah si Bobby alias pria yang tadi kehilangan anak perempuannya. Setelah itu, Shin kemudian pindah ke Dr. Daniel yang sekarang sedang mencari Wetri di markasnya bersama dengan beberapa anak buahnya. Sama seperti yang pernah dilakukannya dulu, Wetri mengajar mereka dengan menggunakan botol dari berbagai arah. Di sini kemudian terjadi aksi perkelahian yang sangat seru hingga akhirnya Dr. Daniel kalah dan dia kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis, yaitu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang dialiri listrik, lalu kotak itu digantung di atas rumah sakitnya dan kemudian dia pun disetrum sampai meninggal dunia.
Selanjutnya, Petri kemudian ditanyai beberapa pertanyaan seputar alasan dia melakukan ini. Petri pun menjawab banyak hal yang semuanya berkaitan dengan masalah kesehatan yang terjadi di negara itu. Nah, setelah itu, dia pun kemudian dibawa ke penjara dan di sana dia menonton sebuah berita di TV kalau ada seorang pria yang menggendong mayat istrinya karena tidak mampu membayar mobil ambulan. Scene di film ini kemudian ditutup dengan Petri yang tiba-tiba saja menghilang setelah mendengar berita yang sangat menyedihkan itu. Jadi itulah guys, alur cerita film yang sangat bagus dan juga sangat inspiratif, yaitu Mersal. Cerita film ini memang sedikit rumit, namun jika kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengerti dengan alur ceritanya. Intinya, si pemeran utama mengkritik keras sistem kesehatan yang ada di India, padahal anggaran kesehatan di negara itu sangatlah besar. Dia berharap pemerintahnya bisa memberikan pengobatan gratis agar warganya tidak khawatir dengan biaya pengobatan. Oke guys, saya rasa videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.